Muhammad al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ini Kanjeng Nabi dari sudut moral, dari sudut akhlak, dari sudut mentalnya, ini sudah diakui sebagai anak yang baik. Sehingga orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima Islam dan mengakui Nabi sebagai Rasul, ya, dia berkata, andai kata Muhammad itu memang diangkat jadi Rasul dan Nabi, itu logis. Itu tak, tapi dia belum percaya. Sebab memang Muhammad mulai bayi, saya tahu, mulai kanak-kanak sampai anak tanggung, sampai dewasa, sampai dia berdagang ke negeri Syria, menjalankan hartanya Khadijah, janda yang kaya itu. Itu pedagang-pedagang di sana itu bukan saja laki-laki, wanita juga. Khadijah ini kaya raya itu. Dia kalau dagang itu semua banyak ini bakul-bakule, juragan beliau itu bakule kuat. Nah, setelah mendengar cerita bagaimana Muhammad ini menjadi penitipan cuma-cuma, ya, semua orang nitip no, wah ini akhirnya tertarik beliau ini. Akhirnya dicoba dengan diikuti oleh Maisarah. Maisarah itu bukan wanita, laki, namanya orang laki tapi namanya Maisarah. Jadi kalau tidak awas keliru nih. Wah ya pergi Muhammad ini sudah main api nih. Kenapa? Dia umur 25 pergi melakukan perjalanan jarak jauh ke Syria, berdagang, menjalankan dagang bersama Siti Maisarah. Keliru dia, dikelik dia. Dikira Muhammad dan Maisarah itu wanita berduaan. Kok enak men, lah kok nginep di hotel ya apa itu? Lho keliru sampean niku. Maisarah niku jeneng wedok tapi niku wong lanang niku kacunge Khadijah. Kacunge Ibu Khadijah, seorang saudagar kaya yang menyertai Kanjeng Nabi dalam perdagangan ke Syria itu. Nah, ini pulang yuk cerita kepada Khadijah. Aduh, biung katanya dia. Pun. Mboten kamot pikiran kula niki. Apa? Kula niku jan ningali hal-hal yang aneh-aneh. Apa antara lain? Yaitu waktu kita itu berjalan di padang yang terbuka, tidak ada apa-apa, naungan, tidak ada kayong-kayong, kepanas. Lah kok apa? Berhenti dia. Untuk menarik perhatian itu berhenti dia. Dia bernafas 2-3 kali, baru dia berkata, kami berdua waktu jalan, kok ada mendung. Mendung itu cuma sedikit. Itu hanya melindungi kami berdua. Mengikuti kemana kami pergi. Tidak tumon katanya dia. Tidak ada. Aneh ben aja. Orang-orang sekian banyaknya di pasar yang ramai lalu lintas, semua mendongak ke atas. Ini apa-apa? Ya, orang itu menyaksikan ini peristiwa-peristiwa begini. Nah ini Maisarah cerita. Ya begitulah saking tertariknya wah neng ini dadekno bojo gua. Dia yang melamar. Khadijah dulu ini yang melamar, bukan Nabi, bukan Khadijah. Dan Nabi ternyata memang semua yang dilakukan perdagangannya apa itu begitu jujur sampai ini. Kalau ada barang kok ono cacate. Sadurunge wong tuku dikandakno cacate dhisik. Lha petumun. Jadi pamane kudung gitu ya. Itu kudung itu namanya wedelan anyar itu. Ya. Ya. Itu orang mau beli nih, sampean mau beli ini. Tapi ini begini, ini loh, lah ini bedanya. Lah ini sebenarnya yang asli ini warnanya. Tapi ini wedelan anyar ini. Diterangkan dulu oleh Nabi Muhammad itu loh sebelum jadi nabi ini. Lah Maisarah ini loh sejijitan. Lah itu mau payu ngene Pak, modelnya ini Pak. Dagang kok ngene. Terlalu jujur Nabi itu. Ya. Tapi yang di luar dugaan Maisarah. Justru karena itu lakunya seperti pisang goreng. Sebab orang percaya
tuku nang kono ku mesti persis. Barang rombengan, ndak rombengan, tuh edahan atau asli mesti nek percaya itu. Muhammad itu lho, sing di pojokan itu. Jual di barangnya itu lekas habis. Jadi yang disangka akan menjatuhkan dagangan malah justru malah laku karena kejujurannya. Ini diceritakan semua. Nah, inilah hal-hal yang disebut di dalam istilah agama irhasot. Irhasot itu persiapan sebelum jadi nabi. Ya termasuk pembedahan tadi operasi, ya. Bagaimana itu ada mendung, itu irhasot. Hal-hal yang di luar akal, irrasional. Hal-hal yang tidak bisa dicernakan dengan akal. Nah, sesudah nabi, menjadi rasul, itu disebut mukjizat. Nah, gitu gambar, mukjizat. Jadi sebelum jadi nabi namanya irhasot. Nah, sebelum nabi menjadi nabi, jadi rasul, ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sampai nabi waktu ditanya, sampean itu bagaimana? Kenapa? Ya dirasani orang. Nabi rasul tapi buta huruf. Tidak bisa nulis, tidak bisa moco. Lagi masa bisa diterima ini? Justru karena dia tidak bisa membaca dan tidak menulis, itu termasuk mukjizat. Loh, kok mukjizat? Iya. Setelah Quran siap, setelah dinilai oleh ahli-ahli kitab lama, oleh orang-orang pastor-pastor, pendeta-pendeta Yahudi dan Kristen yang ada waktu itu, dan juga diperiksa oleh ahli-ahli bahasa Arab, pujangga-pujangga, ini Quran ini bukan main. Mustahil kalau seorang buta huruf seperti Muhammad bisa menulis seperti ini. Tidak bisa. Dia tidak bisa menulis seperti ini. Apalagi ini ceritanya di sini terkandung hal-hal yang terjadi zaman purba, prasejarah. Ada dalam Quran. Ini bagaimana dia tidak pernah menghubungi ahli-ahli kitab. Dia tidak pernah berguru, dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah membaca, sebab dia tidak bisa baca. Gak bisa. Buta huruf, betul. Nah, disinilah terbalik. Kalau orang menilai buta huruf Nabi itu dengan mata mengejek, justru itu merupakan mukjizat. Itu merupakan kebanggaan dari Nabi. Justru karena beliau itu buta huruf, itu menandakan bahwa dia itu memang betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, tidak mampu dia berkata begitu yang hebat-hebat, apalagi berupa Al-Quran ini. Jadi kalau disebut Quran ini karangan Muhammad, buah tangan Muhammad, nggak bisa dibenarkan. Bagaimana seorang buta huruf mau menulis? Dari mana dia memperoleh bahan-bahannya? Dari mana? Karena itu waktu ditanya, sampai apa sih kok model-model? Jawab beliau bagaimana? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku langsung dididik oleh Tuhan. Dan dia pendidik yang paling baik. Jadi semua memang langsung dari Allah ya. Semua persiapan apa, Qur'annya ya, itu irhasat, mukjizat, semua saya itu enggak. Sama Tuhan yang langsung mendidik saya. Jadi kalau saya disebut sebagai murid, akulah murid Tuhan. Kalau saya disebut belajar, saya belajar langsung dari guruku, yaitu Tuhan. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, saya dididik oleh Tuhanku dan dia telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah sebabnya maka beliau pada saat akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, di mana beliau akan diperkenalkan dengan alam-alam yang aneh-aneh, alam-alam yang gaib dan alam yang lebih gaib daripada yang gaib. Ada alam yang lebih gaib dari yang gaib.
beliau untuk keempat kalinya menerima operasi. Jadi operasi tadi 4 kali, ya. Umur 3 tahun masih dalam momongan Halimah As-Sa'diyah. Terus umur berapa? 10 tahun, iya. Terus di saat beliau akan menerima wahyu pertama, akan diangkat jadi rasul, beliau juga mengalami pembedahan. Dan yang keempat, mau melakukan Isra Mi'raj. Ini betul-betul satu peristiwa yang luar biasa. Sebab beliau dengan perjalanan Isra Mi'raj ini langsung memasuki alam, yaitu alam gaib. Saya dalam kesempatan yang lain pernah menguraikan bahwa Isra Mi'raj ini merupakan 4 pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pengalaman beliau dengan buruknya dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, jarak yang beribu-ribu itu kilo, ditempuh dengan kendaraan yang disebut buruk. Ini kendaraan saya kira tidak menjadi soal perjalanan ini. Ini bisa sekarang orang menempuh perjalanan jarak jauh dengan kepandaian teknik, ya, teknologi, bisa dengan cepat. Lalu ini yang pertama. Lalu yang kedua, beliau sesampainya di Palestina, beliau diberi alat untuk naik. Alat ini disebut Mi'raj. Mi'raj itu kalau dimaknai secara lugu, ondo atau tempat naik, alat untuk naik, itu Mi'raj. Mi'raj. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak diceritakan. Cuma ya kira-kira seperti lift gitu, liftnya hotel-hotel yang besar itu, gitu, yang ditarik ke atas. Jadi Nabi yang ditarik dengan lift ya tidak apa-apa ya, biasa saja. Nah, ini alam kedua ini sudah. Kalau dari Mekah ke Palestina ini alam biasa, bumi-bumi kita ini biasa. Ini yang disebut alam syahadah, alam dunia, alam bumi, alam nyata, alam fisik. Tapi dari Palestina dengan alat untuk naik yang disebut Mi'raj, nah beliau sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Beliau yang disebut katanya langit pertama, 2, 3, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah ratusan ribuan tahun itu. Nabi Adam ya jeger wujudnya itu. Assalamualaikum. Malah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Bukan main ini. Ini yang sudah terjadi ribuan tahun. Dialami langsung lihat. Ya bicara, ngomong biasa itu. Malah beliau ini diantar terus oleh malaikat Mikael sama malaikat sama Jibril. Terus sampai ke satu batas. Nah ini mulai naik ini namanya alam gaib. Alam gaib. Atau disebut alam malakut. Alam malakut. Sampai di satu batas. Batas ini namanya perhentian. Berakhirnya semua perjalanan. Muntaha. Sidrah. Sidrah ini batas. Al-muntaha tempat berhenti. Tempat berakhir. Jadi ini sebagai stasiun. Ya, sebagai stasiun yang dari bawah sampai di sini stop. Ini namanya Sidratul Muntaha. Nah, sampai di sini Nabi itu dibisiki oleh malaikat Jibril. Nabi, ya maaf, saya dan malaikat Mikael tidak bisa terus mengiringi panjenengan ke atas. Loh, kenapa? Maaf, kondisi kami tidak memungkinkan. Di sana ada alam yang lain daripada yang lain. Kalau saya Jibril ini masuk ke sana tanpa izin Allah,
Tidak seorang makhluk pun diizinkan oleh Allah selama ini, kecuali baru sampean, baru penjenengan ini. Saya sendiri sampai hari ini belum diizinkan untuk masuk ke alam penjenengan mau. Loh, saya sendiri. Iya. Nek apa saya ini? Ya gitu, iya. Apa? Tidak ada, Mi'rajnya sudah habis. Mi'raj sampai di situ aja. Alat naik liftnya itu sampai di situ, berakhir. Di situ itu entah bagaimana caranya Nabi masuk ke alam. Ya kira-kira ngawang gitu, kira-kira. Ya kira-kira seperti astronot itu. Di atas itu kan terus bisa ngambang gitu. Iya. Nah itu kita sendiri sudah percaya pada astronot. Tapi kepada Nabi kok repot harus percaya. Bisa tak dilogika, dirasional kan gitu ya. Nah ini setelah sampai di sana ternyata beliau sendirian, ijen kelen. Nah ini alam di atas muntaha tadi itu disebut alam Jabarut. Jabarut. Nah di situ Nabi kadang-kadang repot. Wah repot tadi. Wonten napa mau untuk mriku Gusti? Ditanya biasa atau wawancara itu biasa. Sudah datang berjalan. Ya, sebenarnya saya lihat lautan sinar. Repot. Tidak ono tunggalik lho apa karo ini renek tunggalik. Ya apa indahnya bagaimana ya nek kitab-kitabku nek kanca-kanca. Iku ono pohon yang daunnya seperti telinganya gajah. Keteat bahasa itu. Keteat bahasa itu sebenarnya. Iya. Enggak, jauh dari itu. Enggak bisa dilukiskan alam sana. Sehingga kalau kita pakai kacamata ukuran sini, enggak bisa. Ya. Jabarut. Sampai di satu batas yang namanya mustawa. Mustawa. Ini ijen kan Nabi. Lah kok di situ mustawa ini? Langsung Nabi itu berhadap-hadapan tatap muka dengan Allah Rabbul Alamin. Tidak merintih. Nah ini keistimewaan beliau. Beliau dalam wujudnya sebagai manusia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan ini. Ternyata akhirnya memang beliau dipersiapkan oleh Tuhan untuk langsung bertatap muka, bertemu, berbicara langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Ini mustawa. Jadi Nabi itu bukan sekedar teori. Bagaimana saudara akan mempercayai seorang dokter yang belum pernah hidup dan mencoba di praktikum, belum pernah mencoba di laboratorium, belum pernah dia itu mencobakan apa itu namanya obat-obat itu pada manusia atau pada binatang, eksperimen. Bagaimana akan mempercayai dia kalau cuma teori seperti ya kebanyakan kita kalau ada orang sakit itu wabeh jadi dokter. Oh ini obat ini. Ini dituruti kabeh iso gak karu-karuan penyakit ini. Oh manusia yang ngomong itu semuanya cuma ngomong toh. Lu sampe loro niku ngeten, nek kencing manis lu ngeten. Tak pikir kok ngungkuli dokter spesialis sih. Biasa. Jadi kalau orang itu tidak mengetahui dengan nyata baik pengalaman pribadinya maupun kemampuannya dan latihan-latihannya, pengalaman-pengalaman, tidak mungkin dia itu bisa dipercaya untuk memegang tugas. Iya benda. Nah ini cara logika. Begitu juga Nabi. Kalau Nabi tidak mempunyai kekuatan fisik dan mental rohaniah, tidak dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang aneh bin ajaib, yang berarti gaib, sehingga beliau di dalam peristiwa itu Mi'raj sekaligus telah langsung memasuki 4 alam. Dan ternyata alam ini memang ada 4. Dan masing-masing alam itu mempunyai hukum alam sendiri-sendiri. Nggak sama. Jadi kalau ada orang yang mau bersih tegang urat, semua mau diukur dengan hukum alam di sini, hukum alam bumi. Iya, hukum di sini yang pakai sebab
akibat, ini alat positif, ini negatif, ini begini, ini ya semua kimia itu. Terus dengan wah payah. Ini saya ingat ceritanya ikan yang ada di akuarium. Ikan yang di akuarium itu memang dia tidak sempat untuk melihat alam yang lain. Alamnya dia cuma di dalam air tok. Kalau kita bisa wawancara sama ikan ini, ikan, dunia itu apa? Dunia itu air. Kalau kita tanya apa pengalaman yang indah-indah, ya rumput, tuket, apa? Ya cuma cerita di situ tok. Dia kita beritahu, oh goblok kamu. Loh kenapa goblok? Saya paling pintar. Loh ada lagi makhluk yang lebih hebat. Apa? Sapi. Apa sapi? Nggak ada. Dia memang nggak pernah lihat itu. Bagaimana dia akan melihat sapi? Ada alam lain itu. Dia kalau diintah mati lah, repot. Diintah teko banyu ini lho sapi lho iku. Macam kita ini yang mau kuminter dengan ilmu teknik dan ilmu akal rasio segala macam, tidak percaya alam-alam apa, tidak ada, jin, tidak ada. Mereka itu nonsen, saban jempol. Surga, surga yang sini, Hollywood ini surga. Kau mau cari-cari yang bukan-bukan, katanya dia itu begitu. Nggak percaya persis ikan ini tadi. Ikan dalam akuarium tuh. Mbok siapa apa kon percaya nih anak slender enggak percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini, dia geleng-geleng, mau percaya. Nabi sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat, langsung malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli 2 kali. 2 kali dilihat melihat. Ini wujud saya sebenarnya. Nabi mampu 2 kali melihat malaikat Jibril. Ini dalam Quran disebut. Bertemu dengan alam-alam yang saya terangkan tadi. Yang namanya alam malakut. Pertama alam syahadah, alam nyata, alam bumi. Terus alam malakut. Ini mulai naik sampai ke batas muntaha tadi, Sidratul Muntaha. Terus lebih dari itu namanya alam jabarut. Di mana malaikat Jibril sendiri dan semua makhluk tidak diizinkan masuk ke alam ini. Ini namanya alam jabarut. Kemudian sesudah itu mustawa. Itu juga merupakan alam yang namanya alamul izzah. Alamul izzah. Alamul izzah ini alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dinyatakan dengan tulisan, tidak bisa diuraikan dengan gambaran-gambaran. Tidak bisa. Bagaimana, tidak ada bagaimana di sana. Di mana, tidak ada di mana. Mengapa, tidak ada mengapa. Ini namanya alam Tuhan. Alam Tuhan itu tidak ada kaifa, bagaimana, di mana, mengapa, nggak ada. Saya kutip keterangan dalam Quran, yaitu surat Al-A'raf yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 188. Terus yang kedua, dalam surat Al-Kahfi, surat Kahfi ayat terakhir, ayat di belakang yang berbunyi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang mempelajari kepribadian Nabi memang
Tidak gampang. Untuk itu diperlukan bahan-bahan yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada yang paling representatif, paling bisa dipertanggungjawabkan untuk menerangkan Nabi melebihi Al-Quran. Karena itu tentang siapa Nabi, bagaimana peranan Nabi, itu semuanya tercantum dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis-hadis sebagai bahan pembantu. Contohnya ini ya, sebagai contoh ya, bagaimana lengkapnya kalau kita ingin mengenal siapa Nabi Muhammad itu. Beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Apa saja yang menyangkut kehidupan beliau, apa saja yang menyangkut kepribadian beliau, ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kelahiran beliau tersebut dalam surat Al-Fil. Peristiwa pembedahan tersebut di dalam surat Al-Nashrah. Keangkatannya beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, tersebut di dalam surat Al-Alaq. Bagaimana masa kanak-kanaknya tersebut dalam surat Ad-Duha. Bagaimana perjalanan dan sejarah beliau berakhir, itu dijelaskan di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu merupakan akhir kehidupan Nabi, akhir tugas dan akhir misi Nabi. Sehingga waktu ini dibacakan, sahabat Umar dan sahabat Abbas nangis. Nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Katanya orang-orang. Ini kan hasil puncak klimaks daripada perjuangan Nabi. Semua orang masuk Islam, menerima Islam, berbondong-bondong. Mekah sudah dapat kembali lagi. Dan. Yang tadinya kita orang usiran, diusir. Sekarang menjadi orang yang berkuasa. Tadinya orang Islam hanya 2 orang, 4 orang. Sekarang menjadi waktu itu 114.000 orang. Waktu turunnya surat. Semua orang sudah mengirimkan utusan dari pelosok-pelosok. Turunlah ayat. Kenapa kok malah justru nangis? Saya menangis. Kenapa? Karena ini artinya sudah merupakan tanda bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kaget orang-orang. Kenapa? Iya. Sesuatu itu kalau sudah sempurna, kalau orang itu sudah naik ke puncak gunung, sampai di puncak, dia artinya akan turun. Kalau tugas Nabi sudah selesai, semua sudah selesai, itu artinya sudah habis tugas Nabi. Jadi terdengar Nabi, maaf ini teman-teman banyak ngomong singkat-singkat ilo ya. Oh, idza jaa nasrullah ini dibacakan itu di muka jamaah haji yang kumpul waktu itu, ya, di Arafah. Nah, kok mereka itu nangis, katanya Nabi mau meninggal sebentar lagi. Iya. Iya. Betul, sudah itu 81 hari meninggal. Kenapa? Iya, saya sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa saya tidak akan lama lagi. Saya sudah tugas sudah selesai dan sebagainya. Jadi kalau kita itu mau membaca dan mengenal Kanjeng Nabi yang kemarin kita peringati mauludnya ini, ya, ini saya kira perlu orang sebagai orang Islam. Kalau kita tidak mengenal Muhammad sebagai Nabi, saya menyebut jambal. Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai anak-anak, Muhammad sebagai pemuda. Kalau kita nggak kenal, kalau kita mau memasrahkan hidup kita ini di bawah petunjuknya, bagaimana? Kita harus kenal. Dan perlu saya tegaskan, tidak ada orang yang paling terbuka sejarahnya, paling terbuka rumah tangganya,
paling terbuka kepribadiannya melebihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayo wacana, ayo. Sampai nalika dipaidu mek pangeran. Diterangkan dah Quran. Abasa wa tawalla, dia merengut wa tawalla dan melengos. Anja'ahul a'ma, karena didatangi oleh seorang buta. Ditegur. Loh, teguran Tuhan itu dicantumkan dalam Quran dan dibaca oleh Nabi untuk dibaca oleh kita sepanjang zaman. Ada pemimpin yang begitu. Biasanya kalau riwayat pemimpin sing api-api toh. Iya dah? Biasanya itu begitu. Enggak ini. Nabi itu dari semuanya dibuka. Bagaimana dia kawin dengan orang yang sudah umur 40. Anda enggak kira-kira pemimpin yang mau menerangkan begitu? Umpama dia kawin dengan orang, oh malu Pak, apa itu rahasia itu? Rahasia intern katanya ya. Ini tidak ada rahasia. Nabi adalah terbuka. Pribadinya segala-galanya. Boleh dibaca, boleh dipelajari. Ini yang perlu kita yakini. Yang pokoknya saya akhiri pengajian ini dengan satu kesimpulan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia innama ana basyarun mitslukum. Memang manusia biasa. Dalam arti dagingnya, darahnya, suka makan, minum, ngising, ya nun sewu, sare, ya lorong, ngelu, ya apa. Ya, memang biasa, tapi beliau justru karena tugasnya itu, beliau itu telah diberi persiapan oleh Tuhan untuk kuat menghadapi alam-alam dan segala hubungan antar yang harus dilakukan beliau. Beliau langsung berhubungan dengan orang-orang di alam kubur. Ini ada hadisnya. Mana dia bicara, hei Abu Jahal. Setelah 3 hari perang Badar, Abu Jahal semua itu sampai ditegur oleh Sayyidina Umar. Loh Nabi, sampai kok bicara memanggil-manggil Abu Jahal. Siapa lagi ada 4-5 orang yang dipanggil oleh Nabi, lawan-lawannya. Apakah engkau telah menerima, menyatakan, telah menyaksikan, membuktikan janji Tuhanmu? Saya sudah menerima janji Tuhan. Kamu bagaimana? Wawancara. Nah ini, Sayyidina Umar, lagi. Bagaimana apa mereka itu bisa mendengar waqad jayafu, padahal mereka sudah jadi bangkai? Umar, mereka, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Cuma mereka tidak bisa jawab. Jadi mereka itu berwawancara dengan Nabi langsung. Nabi sebelum meninggal pergi ke Baqi, diikuti oleh seorang sahabat, bicara ngomong. Beliau itu langsung berhubungan dengan alam-alam gaib biasa itu. Dengan malaikat Jibril dia sudah sahabat yang intim, bagaimana dengan yang lain gitu lah. Nah karena itu ya, di dalam sebuah tafsir ini saya bacakan kepada saudara-saudara, walladzi yajibul imanu bi, termasuk yang wajib kita iman. Nah ini catatan saya untuk pengajian sekarang ya. Yang wajib iman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi lam yantaqil minad dunya, tidak berpindah dari dunia ini, tidak meninggal, hatta a'lamahu Allahu bi jami'il maghibat, sampai Allah telah memberitahu beliau dengan segala macam yang namanya gaib-gaib. Gaib-gaib allati tahsulu fid dunya, yang terjadi di dunia kita ini, wal akhirah, dan juga di sana. Semua diungkap bahwa ya'lamuha kama hiya aina yaqin. Maka Nabi bisa mengetahui keadaan itu seperti apa adanya, apa wujudnya yang sebenarnya. Lima warada, karena ada sabda Nabi mengatakan rufi'at liyad dunya, dunia alam semesta ini telah diangkat di hadapanku, pertunjukkan di mukaku. Fa'ana anzuru fiha, maka aku bisa melihat isinya alam semesta bukan alam bumi, alam semesta diperlihatkan. Saya bisa melihat fiha, di dalam
alam semesta ini, kama anzuru ila kaffi hadhihi, seperti saya melihat telapak tangan ini. Jadi Nabi itu sebelum meninggal dunia, beliau ini sudah diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga seluruh isi jagat raya ini, baik alam malakut, alam syahadah, alam nyata, alam fisik, alam malakut, alam gaib, alam jabarut, alamul izzah, dan segala alam-alam ini sudah diperlihatkan pada Nabi katanya, sampai saya itu melihatnya itu seperti melihat telapak saya ini. Ya gini. Ya, malaikat Jibril, swarga. Malah Nabi pernah masuk surga, melihat sendiri, menyaksikan. Ya kalau tidak begitu, bagaimana dia akan menjadi juru dakwah? Bagaimana dia akan jadi dokter kalau dia sendiri tidak pernah nyekel borok wong? Ono dokter datang nyekel borok cicit, ndak iso dadi dokter nek ngono. Harus mentolo, delok iku, delok getih sing kececeran, delok utak sing kececeran, demuk-demuk, ndak gila. Nek ono wong gila aja dadi dokter. Oh, gila ndak bisa, harus mengalami. Nah, ini Nabi diperlengkapi dengan ilmu-ilmu itu. Sehingga beliau ini dikatakan di sini wa ghairu dzalika mimma tawatarat bil akhbar, banyak hal-hal yang diceritakan. Jadi berita hadis dan sebagainya. Kalau di dalam Quran kita melihat Nabi digambarkan orang biasa, memang orang biasa. Biasa dalam arti fisik, ya, fisik. Tapi rohani bukan main. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Umpamanya dia tidur. Tidurnya Nabi itu hanya tidur fisik, mata. Tapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi beliau kesadaran itu tidak pernah hilang. Jadi apa itu alam tidak sadarnya itu tidak ada. Kan ada yang namanya alam tidak sadar, ya, onderbewusstsein. Itu buat Nabi tidak berlaku itu. Nabi dalam tidur bisa terima wahyu. Seperti Nabi Ibrahim yang mimpi disuruh nyembelih anaknya, itu terjadi dalam mimpi itu. Itu wahyu lewat mimpi, lewat tidur. Jadi kata-kata tidur tidak. Jadi kalau ada hadis Nabi semaput, itu bukan semaput dalam arti tidak sadar, ya. Itu hanya fisik saja. Jadi kalau disebut innama ana basyarum mithlukum, saya ini manusia biasa seperti kamu. Walau kuntu alamul ghaiba, andai kata saya mengetahui barang gaib, lastaksartu minal khair. Ini kalau melihat kata-katanya seolah-olah Nabi itu nggak ngerti apa-apa mengenai ilmu gaib. Nggak masuk akal dong. Bagaimana seorang Nabi mau cerita tentang surga, malaikat, tentang alam yang serba aneh-aneh, kalau dia sendiri tidak punya pengetahuan apa-apa, cuma teori ngomong. Lah kan jare siapa? Ya jare wong, jare malaikat. Lah kan jare dak boten. Apa tuh? Propagandis pasaran. Iya, ini propagandis pasaran kalau gitu. Jadi Nabi itu, Rasul kita ini bukan main. Fisiknya biasa. Fisiknya inilah yang dikatakan hamba. Abduhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hamba. Hamba. Hamba dia. Dia kawin. Dia tidur, dia ngantuk, ya biasa makan, minum, hamba. Tapi abduhu wa rasuluh. Nah, rasulnya ini yang istimewa. Annama yuha ilayya, ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, yuha ilayya yang ini yang tidak boleh. Kalau kita di dalam biasanya mulutan, saudara-saudara ikutilah jejak Rasul. Laqad kana lakum, dalilnya kan gitu biasanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak. Di dalam sejarah Nabi ini banyak contoh teladan, contohlah. Jadi sing ono sing dicontoh ki apane? Ono sing takon iki dicontoh niku apane? Lah, di sini kita harus hati-hati. Sing dicontoh niku kehambaannya. Ya, beliau sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang yang mengeterapkan teori-teori bumi, hukum alam. Dia berjuang, dia perang, dia catu, dia gugur anunya itu. Tapi ini bab kerasulannya jangan ditiru-tiru. Pas itu mana gua menang dekem, karena mengheningkan cipta, cari
apa cari ilham, cari wahyu. Apa sih? Mbok menawa kaya Nabi Muhammad. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Sampai mau meniru-niru Rasulannya ini, wah, maaf ini, jangan ini, jangan. Yang mengenai hambanya itu boleh, Bagaimana sikapnya, kalau makan bagaimana, kalau duduk bagaimana, kalau senyum itu dicontoh. Bagaimana beliau menjalankan kebijaksanaan, leadershipnya, kepemimpinannya. Bagaimana mengatasi kemelut di kalangan sahabat-sahabatnya. Loh, hal-hal itu. Tapi kalau mengenai hal-hal yang aneh-aneh, jangan coba-coba. Tidak sanggup sampean. Sampean akan berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan malaikat. Nanti dulu. Ada orang ini, saya sudah dapat wahyu. Apa? Ini hak, saya bukan ngarang. Saya punya murid, malah mahasiswa. Bagaimana ngelakoni apa saya tidak tahu. Pokoknya terus datang pada saya, Assalamualaikum, serius. Dia aja, saya ingin berbisik-bisik sama ustaz, sama guru, sama kiai. Oh iya Pak, saya ajak di lori langgar itu di kamar. Berduaan tuh betul, berbisik-bisik. Kiai, saya baru menerima wahyu. Wahyu bagaimana? Saya rada tidak percaya. Tuhan Allah memanggil saya. Tuhan bicara pada saya. Begini. Sambil meripatnya itu rada tidak genap. Oh iya, saya rada wedi. Ini modelnya ini kok rada nyeleneh. Padahal murid saya ini, betul. Dia kok serius. Saya ini didatangi oleh Tuhan. Terus diajak bicara. Saya. Coba tolong ini Pak Kiai. Cuma sampean yang bisa nolong. Saya memang disuruh oleh Tuhan suruh kepada Kiai. Saya suruh tanya sama Kiai, suruh minta. Wah, kok jadi sasaran saya ini. Iya, saya. Banyak yang tidak patut lah saya omongkan di sini. Ya. Banyak. Masya Allah. Saya sudah tidak ragu ini. Jin. Yang rusak dia itu jin. Yang mengaku Tuhan. Setan itu. Orang yang tidak punya pedoman. Orang yang tidak mempunyai pegangan. Mudah tergelincir di sini. Sebab gaib itu banyak. Allah gaib. Malaikat gaib. Setan gaib. Iblis gaib. Jin gaib. Bagaimana kita akan bedakan? Kalau kita tidak punya pegangan. Nah, oleh sebab itu tidak ada pegangan kecuali Quran dan hadis. Kalau yang memberitakan itu bukan Allah sendiri lewat Quran atau Nabi sendiri lewat hadis, kita jangan berani-berani main api. Di sini banyak orang tergelincir. Orang yang tadinya iman, orang yang tadinya Islam, orang yang tadinya ibadahnya tekun, karena main-main perkara yang begini-begini ini, iya, dia tergelincir. Akhirnya tidak melakoni, tidak salat, tidak apa dia itu. Saya sudah dibebaskan. Loh, yang membebaskan saya? Wah, pokoknya sing tidak kamot-kamot ini. Ngomong sing tidak kamot. Saya sudah ketemu si A, si B. Loh, ketemu siapa? Itu bapak sampean itu kayak gitu. Saya tidak tahu. Saya ketemu begini. Saya ketemu, wah, ini repot saya. Saya sendiri tidak bisa buktikan bagaimana saya mau mau membuktikan. Tidak bisa, jadi saya menengahi soalnya percaya pun tidak tahu. Nah, saya pikir saya apa? Saya lihat pedomannya saja. Saya dapat pedoman. Apa? Quran hadis. Kalau cocok dengan bunyinya Quran hadis, oke. Kalau tidak, ya maaf saja. Sebab orang yang gaib itu banyak. Yang ngerti gaib. Memang saya akui kekuatan rohani manusia ini merupakan perbendaharaan yang hebat. Kalau orang berlapar-lapar, orang mengurangi hawa nafsunya, orang banyak bersamedik, mengadakan pengheningan cipta, dan bisa dia mempunyai kekuatan gaib. Bisa, siapa saja boleh, bisa. Nanti dia akan melihat dan merasakan kekuatan yang luar biasa, supra dari kekuatan gaib. Dia sampai bisa ada tamu masuk jauh, dia tahu aku bakal oleh gaya ini.
di anak saya teko Surabaya. Tidak usah dia wali, tidak usah dia nabi, tidak usah dia Islam, orang kafir pun bisa. Oh, barangnya sampean sing dicolong niku nggih. Niku dicepitno ndek lawang nika lama. Itu ada, memang ada. Juga orang, oh sampean sakit nggih. Nggih, putih nggih. Parah. Ada. Tidak usah wali, tidak usah nabi, tidak usah Islam. Tidak usah. Loh, oke juga bagaimana? Iya, memang itu kekuatan roh itu. Kalau dipelihara, semua bisa itu. Akhirnya dia luar biasa. Ini banyak orang India, banyak orang yoga. Mereka itu bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang luar biasa. Ya, ini untuk membedakan ini, kita harus hati-hati. Dan maaf ini, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami begitu, hati-hati. Ojo mutusin, ya. Iya, akhirnya seperti murid saya itu katanya ketemu Tuhan, dicak omong Tuhan. Wah, repot ini saya. Anak ini, aduh. Memang saya akui. Tapi di antara orang yang ngerti hal-hal yang serba gaib, ya, memang gaib dia tahu karena dilatih, ya. Seperti juga ilmu teknik mendatangkan roh. Itu di Inggris banyak sekarang. Orang bisa mendatangkan rohnya orang yang sudah mati ratusan tahun. Neneknya, kakeknya itu didatangkan. Banyak ini difilmkan itu, iya kan? Mendatangkan orang yang sudah mati, orang ngomong itu. Orangnya seperti orang kesurupan gitu. Setengah tidak sadar. Itu ilmu-ilmu begitu di Eropa sudah banyak, di Inggris yang paling ini menjadi pusat. Malah di sana ada lembaga riset khusus mempelajari ini secara ilmiah. Ya, entah bagaimana itu hasilnya. Cuma di antara yang gaib, yang tahu gaib, nah ini yang lebih banyak. Yang gaib. Nah, ini yang saya minta perhatian. Ya. Betul ini, saya bukan guyon ini, ya. Sekalipun sampean ketawa, kalau ada wali, ya, waliullah, kekasih Tuhan, maka masih lebih banyak yang 5 wali. Yang etok-etok tadi wali. Tidak usah wali. Zaman Nabi kita 4 orang yang mengaku Nabi. Coba. Yang paling tanggung Nabi Muhammad itu ditandingi oleh 4 Nabi palsu. Coba. Dia mengerti hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh. Ada ini namanya, yang satu itu karena dia nebak bener terus ngaku Nabi. Ada nebak apa gitu, ada peristiwa gini, Tolhah atau Tulaikha atau apa itu. Dia terus mengaku jadi nabi. Ada lagi yang dibalik oleh Tuhan, itu idunya itu mati. Kalau itu terus harum, terus bisa diminum. Akhirnya baru ngidoni siji pamer, ngidoni sumur, akhirnya buasin. Dibalik kalau pangeran. Buasin, tidak ranu. Memang diajar oleh Tuhan. Memang asalnya harum, aneh deh. Malah saudara-saudara, besok menurut cerita hadis, kita akan menangi orang yang namanya Dajjal. Jadi tidak bisa diragukan. Dajjal itu digambarkan oleh hadis seorang yang mampu menyunglap tanah gersang menjadi subur. Seketika. Itu kerikil-kerikil dikumpulkan, dia duting menjadi emas, berlian, inten apa langsung. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dihidupkan. Dajjal cuma dengan satu permintaan. Kamu ikut saya. Kamu mau kaya sekaya-kayanya ini. Kerikil kayak nopo berlian. Sopo sing ndak kepincut. Rumahnya rumah gede akhirnya menjadi gedung seperti disunggah itu kepada Dajjal besok akhir zaman. Kalau sudah mau kiamat itu mesti ketemu. Saya sampean ketemu. Wah, mau ya tunggu saja tanggal mainnya. Buktikan aja nanti. Dan dia akan duting. Hei langit, turun hujan.